proklamasi kemerdekaan RI 78 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Kemerdekaan Indonesia dicapai dapat diraih dengan berbagai pengorbanan dan berbagai pihak. Karenanya, proklamasi menjadi peristiwa penuh makna bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Peristiwa bersejarah ini berlangsung di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 5 Jakarta, yang saat ini berganti nama menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Kami akan menjelaskan secara ringkas peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang pada sekutu bangsa Jepang yang saat itu menjadi Indonesia berjanji akan memberikan kemerdekaan pada 24 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Mayor Kasal Terauchi telah menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sehari sebelum pembentukan PPKI, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi atom Angkatan Udara Amerika Serikat yang diberikan nama Little Boy. Amerika, yang juga merupakan anggota pasukan sekutu, kembali melancarkan serangan bom atom yang kedua pada tanggal 9 Agustus 1945. Seragam bom yang beranjak 3 hari dari serangan pertama ini jatuh di kota Nagasaki dan diberi nama Fatman. Kedua serangan bom atom tersebut membuat Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Hal ini ditandai dengan pengakuan Kaisar Jepang Hirohito untuk menyerah dan menghentikan peperangan di atas kapal perang Amerika USS Mirage yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo. Perbedaan pendapat golongan mualaf dan golongan tua dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat kekosongan kekuasaan atau vacuum of power Indonesia. Kondisi ini didengar oleh Sultan Syahrir yang merupakan salah satu tokoh dari golongan muda. Sultan ingin memanfaatkan kondisi ini dan mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Sultan mendatangi kediaman Mohatta yang baru saja tiba dari Dalat, Vietnam setelah menemui Marsekal Terauchi bersama Soekarno dan Rajiman Wedjo di Ningrat. Mohatta tidak bisa memberikan keputusan dan mendesak Sultan bertemu dengan Soekarno. Sayangnya Soekarno menolak usulan Syahrir dan tetap berpegang pada keputusan awal PPKI, yaitu proklamasi dilaksanakan pada 24 Agustus 1945. Menurut golongan muda, kemerdekaan harus diraih dan dinyatakan oleh bangsa Indonesia sendiri, bukan hasil pemberian dari Jepang. Kondisi kekosongan kekuasaan menjadi momen yang tepat untuk memerdekakan bangsa tanpa campur tangan bangsa lain. Hal tersebut berbanding terbalik dengan golongan tua yang ingin bertindak hati-hati dan tetap berkonsultasi dengan pihak Jepang. Soekarno mengkhawatirkan pertumpahan darah yang bisa terjadi jika proklamasi dilaksanakan tanpa ada pertimbangan yang matang. Peristiwa penculikan Rengas Dengklok, sikap Soekarno dan para golongan tua membuat golongan muda memikirkan cara lain agar tokoh-tokoh berpengaruh tersebut berubah pikiran. Golongan muda ingin menjauhkan golongan tua, yaitu Soekarno dan Mohatta, dari pengaruh Jepang. Mereka berpendapat jika kedua tokoh besar tersebut tetap berada di Jepang, keduanya akan terus dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang. Golongan muda yang terdiri dari Soekarni, Wikana, Aidit, dan Sairul Saleh kemudian menjemput paksa Soekarno beserta istrinya Fatmawati dan putra bungsunya Guntur pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Bersama Soekarno, Mohatta juga diculik oleh para golongan muda menuju daerah Rengas Dengklok. Rengas Dengklok, keduanya dibawa menuju rumah salah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jacques Isham. Selama penculikan tersebut, para pemuda berusaha meyakinkan Soekarno dan Mohatta
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Bahkan mereka juga siap untuk melawan tentara Jepang jika sewaktu-waktu saat proklamasi dilaksanakan, Jepang menyerang. Meskipun demikian, Soekarno dan Mohatta tetap teguh pada pendirian awal mereka. Pada saat yang bersamaan, Wikanda dari golongan muda dan Ahmad Subarti dari golongan tua sudah mendapatkan kesepakatan bersama untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta. Ahmad Subarjo kemudian diantar Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi. Setelah kesepakatan tercapai, rombongan Soekarno dan Hatta berangkat menuju Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 pukul 21.00. Pada malam tersebut, Ir. Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo bersama-sama merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Meskipun Laksamana Maeda merupakan bagian dari pasukan Jepang, tetapi Maeda memberikan jaminan keselamatan kepada tokoh-tokoh Indonesia tersebut selama merumuskan proklamasi. Soekarno saat itu menulis naskah proklamasi, sedangkan Mohatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Hasil tulisan tangan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan dirubah di beberapa bagian sesuai kesepakatan. Setelah ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia, mereka berunding lokasi teks proklamasi akan dibacakan. Semula peristiwa ini akan berlangsung di lapangan Ikada Jakarta. Namun, usulan ini dibatalkan untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang. Pada akhirnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah teks proklamasi selesai dibacakan, bendera merah putih dikibarkan dan para hadirin spontan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Meskipun sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka melalui proklamasi, nyatanya perjuangan bangsa Indonesia masih terus berlanjut. Beberapa tahun setelah proklamasi dibacakan, penjajah masih berusaha ingin menguasai bangsa Indonesia. Namun, para pejuang tetap tidak patah semangat dan terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik melalui jalan peperangan maupun diplomasi. Si Eko membeli ikan. Pulangnya nonton sirkus. Udah niat begini kan. Bisa dong dikasih nilai 100. Si Tejo pacaran sama Ora kasih. Sekian, terima kasih.